Ucap syukur karena kasih-Mu kami bisa ada hari ini. Kami percaya Engkau tetap mengasihi kami dan Engkau memegang kami. Engkau yang memelihara kehidupan kami. Engkau pun menaruh kecintaan di dalam kami terhadap Engkau, terhadap firman-Mu. Dan kami percaya ketika kasih karunia kami terima, Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kami, dan kami pun akan ikut firman kemana itu pergi. Dengan demikian kami menjadi 144.000 orang yang mengikuti anak domba kemana saja dia pergi. Bapak terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami akan melanjutkan pelajaran kami tentang 10 tulah. Dan tolong kami ya Bapak, biar Roh Kudus-Mu bekerja supaya kami bisa memahaminya. Terlebih dengan firman-Mu itu mencerahkan hati dan pikiran kami, memperoleh hikmat untuk memahami jalan-jalan Tuhan. Dan ketika kami menjalankan kehidupan, menjalankannya berdasarkan jalan-jalan Tuhan, kami percaya berkat yang berkelimpahan dari Engkau akan curahkan bagi kami. Bapak terima kasih. Kami bersyukur dan berserah kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, kita sedang mempelajari mengenai 10 tulah yang diambil dari buku yang ke-8 yang ditulis oleh pendeta Senior Abraham Pak. Dan 10 tulah itu merupakan penggenapan perjanjian sulh. Penggenapan perjanjian sulh. Perjanjian sulh itu apa? Perjanjian sulh itu intinya tentang bagaimana bagaimana umat Allah itu kembali ke tanah janji. Nah, tentu ketika kembali ke tanah janji tidak kembali dengan begitu saja, tetapi ada prosesnya. Gitu ya. Jadi dikatakan bahwa mereka akan diperbudak, tetapi bangsa yang memperbudak mereka akan dihukum katanya. Nah, ini berbicara tentang Mesir. Bagaimana Mesir memperbudak umat Tuhan, orang Israel, tetapi pada akhirnya di waktu yang Tuhan telah tetapkan mereka keluar. Ketika mereka keluar, dikatakan di dalam janji Tuhan itu di Kejadian pasal 15 bahwa bangsa yang memperbudak mereka akan dihukum. Nah, bentuk hukumannya apa? Ini kan bicara tentang nubuat, tentang masa depan. Tuhan lagi berbicara dengan Abraham. Nah, apa yang terjadi di masa depan? Di masa depan yang terjadi, hukuman yang turun kepada bangsa yang memperbudak orang Israel, keturunan Abraham itu, bentuknya itu adalah 10 tulah. Nah, kita akan lihat tulah yang pertama. Tulah yang pertama. Mungkin orang-orang di dunia akan bertanya-tanya, loh buat apa kita tahu ini? Itu kan sejarah masa lalu. Nah, hari Minggu kemarin kita baru belajar bahwa apa? 10 tulah itu terus terjadi. Dan 10 tulah itu berbicara mengenai kutukan. Artinya bagi orang yang memusuhi Tuhan, yang tidak mau tahu tentang perjanjian Tuhan, ada kutuk. Ya kan? Tetapi bagi umat Tuhan ada berkat dan perlindungan. Nah, ini kutukan ini terus terjadi sepanjang sejarah penebusan. Tetapi di saat yang sama, ketika ada hukuman kepada mereka yang tidak taat firman, ada berkat perlindungan bagi yang taat firman. Nah, jadi kita akan masuk kepada tulah yang pertama, tulah darah. Kita baca lebih dulu Keluaran 7 ayat 14 sampai 25. Sama-sama saya akan baca ayat yang ke-14. Bapak Ibu sekalian akan membaca ayat 15, kita bergantian. Kita mulai. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firaun berkeras hati, yang menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk.
maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk. Orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan memulai sungai Nil. Nah, ini firman Tuhan. Jadi katakan berapa lama tulah itu terjadi? 7 hari. Genap 7 hari, penuh 7 hari. Maka 7 hari itu terjadinya sejak kapan? Itu dari hari Sabtu tanggal 25 bulan sebelum bulan baru sampai Jumat tanggal 2 bulan pertama tahun 1446 sebelum Masehi. Ya, jadi di sini kita bisa lihat tulah pertama semua air termasuk air sungai Nil diubah menjadi darah. Karena semua air bahkan di sungai Nil itu menjadi darah, ikan pun tidak bisa hidup, mati ikannya. Jadi ini tulah yang sangat dahsyat sebenarnya. Bisa bayangkan kalau sungai apa? Berantas, sungai apa ya? Berantas ya. Itu berubah menjadi darah. Orang malah akan bilang apa? Ya masih ada PDAM. Iya kan? Tetapi dikatakan bahwa apa? Semua. Dikatakan semua wadah yang ada airnya akan berubah menjadi darah. Artinya apa? Meskipun gali dari bawah tanah, kemudian ditampung di toren atau apa itu namanya itu, ya kan? Ditampung di bak, ditampung di penyimpanan yang sangat besar itu, bahkan diselokkan sekalipun atau di dalam gelas aqua yang kita miliki, semua akan berubah menjadi darah. Bayangkan mereka tidak minum air berapa lama? 7 hari. Pernah coba nggak minum air 7 hari? Benar kan? Bukan cuma manusianya, semua hewan pun, mau sirum tanaman pun, mau sirum pakai darah, ya kan? Jadi sangat-sangat dahsyat. Kata darah di dalam bahasa Ibrani itu adalah dam, ya, dam. Bahasa Yunani itu haima. Artinya begini, ketika darah itu ada di dalam tubuh, itu darah itu berarti hidup. Tapi ketika di luar tubuh artinya mati. Itu, gitu ya. Unik ya artinya ya. Jadi darah, tetapi artinya bisa berbeda. Jika di dalam tubuh artinya hidup, di luar tubuh artinya mati. Nah, makanya kalau kita lihat di hari akhir ini pun akan menjadi tanda. Nabi Yoel dia bernubuat bahwa apa? Di hari akhir matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan akan berwarna seperti darah katanya. Jadi ini nubuatan. Petrus pun berkata demikian di perjanjian, kalau Yoel di perjanjian lama kan. Tetapi Petrus dia berbicara bahwa apa? Datangnya hari Tuhan, hari besar, hari yang mulia itu akan terjadi tanda-tanda, berbagai tanda. Dan kita wahai menyatakan salah satu yang akan terjadi adalah tentang darah. Kita akan lihat nanti. Nah, menjadi pertanyaan, ini merupakan tanda-tanda akhir zaman juga, gitu ya. Akan terjadi air menjadi darah, tanda darah ini. Kita kembali lagi, kenapa Tuhan menurunkan tulah darah ini di Mesir? Apa tujuan Tuhan?
Kita lihat tujuannya. Keluaran 7 ayat 16 kita baca 2, 3. Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Di sini kalau kita lihat Tuhan sudah bicara lebih dulu. Izinkanlah umatku pergi. Siapa Tuhan itu? Wah, itu jawab Firaun kan? Siapa Tuhan itu? Ya, enggak boleh. Ya, saya nggak mau taat kepada Tuhan itu. Saya sendiri adalah Tuhan kok. Dia bilang begitu. Ya. Dia berpikir dia yang ciptakan sungai ini. Bayangkan. Di sini Tuhan memberikan peringatan dan dia melewatkannya. Pada akhirnya Tuhan merubah air menjadi darah. Kita sering dengar air menjadi anggur. Enak. Air menjadi darah gimana? Iya kan? Itu perbedaannya bagi mereka yang kena hukuman dan kena berkat. Di sini tujuannya Allah menurunkan tulah darah adalah supaya orang Israel beribadah katanya. Sini dibilang kan, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Kata beribadah itu bahasa Ibrani-nya adalah abad. Abad. Ini dalam bentuk belum selesai. Artinya apa? Allah ingin supaya orang Israel itu keluar dari Mesir, pergi ke padang gurun dan beribadah. Secara terus-menerus beribadah di hadapan Tuhan. Untuk seterusnya, bukan cuma satu kali terus sudah selesai. Saya pernah ketemu juga dengan orang yang bahkan bukan ibadah hari Minggu, ibadah pernikahan. Jadi ketika perjanjian pernikahan, sejak mereka menikah di hari Sabtu sampai hari ini nggak pernah ketemu. Itu jangan, makanya anak-anak itu harus dididik di dalam Tuhan. Harus dididik dalam Tuhan. Itu bukan anak Tuhan yang bisa dibanggakan, ya seperti itu. Nggak pernah ketemu sampai hari ini. Dan saya dengar udah bisa. Hanya bertahan beberapa tahun. Kasihan kan? Kasihan. Kenapa? Hanya memanfaatkan gereja. Tuh. Ini orang datang ke gereja hanya untuk supaya apa? Supaya dibaptis, supaya dinikahkan, habis itu sudah selesai. Banyak yang seperti itu. Itu sebabnya ya harus kita pun harus teratur gitu ya. Jadi beribadah. Lebih lagi Allah memperkenalkan Allah orang Ibrani katanya. Jadi Allah itu dikenal sebagai Allahnya orang Israel. Allah yang dekat, Allah yang bertanggung jawab, Allah yang bekerja berdasarkan apa yang Dia janjikan. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat mengapa 10 tulah itu dimulai dari sungai Nil? Ya kan? Kenapa nggak mulai dari misalnya gelap gulita dulu gitu? Atau nggak langsung aja langsung mati semuanya? Langsung heboh kan? Tetapi kenapa dimulai dari sungai Nil? Beberapa alasan. Yang pertama, sungai Nil itu menelan dan membunuh banyak bayi laki-laki Israel. Kalau kita baca di Keluaran 1 ayat 7, ayat 12, ayat 20, orang Israel itu makin berkembang, makin banyak di Mesir. Perkembangan yang sangat pesat. Tetapi ketika Firaun melihat itu, dia merasa terancam. Dan apa tindakan yang dia ambil? Yang pertama, dia panggil bidan-bidan, namanya Sifra dan Pua. Dia bilang apa? Nanti kalau kalian bantu, terus dia lahir bayi laki-laki. Nah, cekek itu bayinya ya. Jadi dicekek bayi, dibikin supaya mati. Oke, jangan bilang sama siapa ya. Oke. Cuma rahasia kita bertiga aja. Oh iya. Tetapi Sifra dan Pua itu takut akan Tuhan. Jadi apa? Mereka tidak mau melakukan hal itu. Akhirnya tetap makin banyak orang Israelnya. Di saat itu mereka dipanggil, loh kenapa kalian tidak lakukan? Oh kami pasti kasih tahu, tolong datang, kami sudah tiba. Udah lahir duluan. Bohong ya. Tetapi mereka mengambil resiko itu semua. Mereka bisa dihukum kan? Mereka bisa dihukum, tetapi mereka menjalankan seperti itu. Tetapi kita lihat Firaun, tindakannya ingin
mengalahkan orang Israel. Yang kedua, dia nggak berhenti di situ. Setelah dia tahu seperti itu, dia langsung apa? Secara terang-terangan dia umumkan. Dia umumkan bukan kepada bidan, bukan kepada siapa-siapa, kepada seluruh orang Mesir. Seluruh orang Mesir, secara terang-terangan. Pokoknya semua. Oh, tadi yang pertama bisik-bisik kan? Yang kedua sekarang terang-terangan. Dikasih tahu semuanya bahwa apa? Pokoknya kalian lihat ada bayi laki-laki, lempar ke sungai ini. Seperti itu. Bisa bayangkan kalau misalnya kita ada di Mesir waktu itu, pasti sangat sedih kan? Sangat sedih. Ya. Makanya kita bisa lihat banyak bayi laki-laki mati dengan tragis di sungai ini. Artinya apa? Ada banyak air mata, ada banyak kesedihan dari orang tua orang Israel. Ya kan? Sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Tetapi di antara banyak bayi yang dilempar di sungai Nil, ada satu bayi yang diangkat dari sungai Nil. Siapa? Musa. Makanya arti nama Musa apa? Diangkat dari air. Diangkat dari air. Itu Musa. Jadi Tuhan ada alasan kenapa dia menghukum sungai Nil itu. Tulahnya itu dimulai dari sungai Nil. Kalau kita lihat kitab Wahyu berbicara bahwa apa yang akan terjadi kepada air di bumi. Wahyu 16 ayat 4 kita baca. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya ke atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Ini akan terjadi akhir zaman. Ya. Kenapa seperti ini? Karena Allah ingin membalaskan kemarahannya kepada dunia. Loh, emang dunia lakukan apa? Ya, dunia mereka itu membunuh darah jemaat kudus, nabi-nabi, itu semua ditumpahkan. Ya. Dan kalau kita lihat di Wahyu pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai 11, para martir berseru, kapankah darah kami ini akan dibalaskan? Gitu. Ya, Tuhan akan membalaskan semua. Artinya apa? Tuhan itu maha adil. Gitu ya. Kita ke pengadilan, ya mungkin pengadilan di dunia itu bisa dibengkokkan, gitu ya. Tetapi pada dasarnya ketika kita berdiri di pengadilan, rasanya seperti apa? Betul kan? Sama seperti itu, ketika berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan itu adil. Dia melihat dan menilai dengan sepenuhnya. Itu sebabnya Tuhan melihat apa yang telah dilakukan oleh dunia kepada umat Tuhan. Makanya Tuhan hukum itu. Waktu saya mengajarkan ini pertama kali ke dalam suatu kelas itu bertanya kepada saya, seorang yang tanya, kok Tuhan tidak ada kasih? Orang Mesir itu kok dihukum? Kenapa mereka dihukum? Jika Tuhan maha kasih, Tuhan tidak menghukum orang Mesir. Kaget saya. Oh, jadi seperti itu ya? Oh, kalau misalnya saudara itu dianiaya dan yang ini terus Tuhan menghukum, terus apa ya? Oh, ya biarin aja. Mana keadilan Tuhan? Coba lakukan itu di dunia. Apakah dunia akan biarkan? Tidak akan. Penghakiman dunia itu sudah berat. Terlebih penghakiman Tuhan. Tanpa pertobatan tidak akan ada pengampunan. Iya kan? Kalian kan kalau misalnya orang jahat mau jahat terus gimana? Apa kita akan bisa menerima itu? Orang jahat tidak akan beroleh tempat di surga. Itu sebabnya kita harus menjadi orang benar. Kenapa kita ke gereja? Kenapa kita menerima firman? Supaya kita tahu, oh ya, betapa pentingnya untuk menjadi orang yang benar. Orang yang benar. Jadi pembalasan beragam macam dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh Mesir, Tuhan jatuhkan kepada mereka 10 tulah. Tuhan jatuhkan kepada dunia. Makanya ada neraka. Iya kan? Ada yang namanya neraka.
Wahyu 18 ayat 6 kita baca 2, 3. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Bahkan penghukumannya itu sampai 2 kali lipat, saudara. Sampai 2 kali lipat. Ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana Tuhan membela umatnya. Ya, Tuhan membela umatnya. Kemudian kenapa sungai Nil? Ya, yang pertama karena banyak bayi laki-laki dibunuh di situ kan, banyak yang mati. Nah, yang kedua, alasan kedua kenapa sungai Nil? Karena sungai Nil itu menjadi penopang kehidupan bangsa Mesir. Ini sungai Nil itu juga dianggap sebagai berhala terbesar selain Firaun. Jadi mereka datang ke sungai dan sembah-sembah sungai itu. Ini yang mereka lakukan. Ya. Kalau kita lihat hari ini, ada kan terjadi di India. Ya, mereka menganggap itu sangat-sangat suci. Ya, sangat suci. Makanya ketika itu tercemar, suatu ketika bingung semua orang. Yang suci tercemar. Jadi sungai Nil itu seperti tulang punggung bagi orang Israel, bagi orang Mesir. Ya, tulang punggung bagi orang Mesir, menopang kehidupan mereka. Tetapi Tuhan menghukum sehingga apa? Mereka tidak bisa bersandar lagi kan? Nggak bisa bersandar lagi. Makanya ketika telah terjadi ke atas yang menopang kehidupan orang Mesir, apa yang terjadi kepada mereka? Ya. Mereka sangat-sangat menderita. Mereka kehausan sangat parah. 7 hari lamanya. Bayangkan, 7 hari lamanya. Nah, mengenai 10 tulah ini, kalau kita lihat itu bagaimana tulah ini diberitahukan lebih dulu. Kalau kita lihat, ya, jadi Musa dan Harun datang kepada Firaun dan beritahukan lebih dulu. Keluaran 7 ayat 17 sampai 18 kita baca 2, 3. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah, dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk, maka orang Mesir akan segan meminum air sungai Nil ini. Di sini katakan memukul, Tuhan akan memukul. Kata ini adalah kata yang sama ketika dicatat tentang orang Mesir memukul orang Israel. Jadi sama seperti orang Mesir memukul orang Israel, demikian juga tangan Tuhan akan memukul orang Mesir itu. Nah, itu sebabnya benar-benar kita bisa lihat bagaimana Allah itu memberikan perlindungan bagi kita. Allah akan memberikan luka yang fatal kepada mereka. Jadi sungai Nil, orang Mesir yang memberhalakannya akan menerima luka yang fatal. Dan itulah yang terjadi. Itu yang terjadi. Nah, berapa lama dari kapan sampai kapan ini terjadi? Belum ada yang membahas mengenai hal ini. Di seluruh dunia belum ada, baru di Malang saja. Dan seluruh cabang gereja Bukit Sion di seluruh dunia. Hanya kita yang membahas mengenai hal ini. Bahkan ahli-ahli teologi mereka tidak memperhatikan mengenai hal ini. Tetapi karena ini penting bagi kita, supaya kita diteguhkan iman kita. Bahwa apa? Hukuman-hukuman itu akan turun ke atas orang yang tidak taat firman. Tetapi bagi yang cinta firman dan melakukannya, tulah ini tidak akan turun. Bukankah itu berkat? Ya kan? Tanggal tulah itu terjadi. Ya. Keluaran 7 ayat 17 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Berubah menjadi darah. Berubah, membalik, menjungkir balikan. Hapak bahasa Ibrani. Maka kita bisa melihat bahwa apa? Bukannya kemudian dia berubah jadi warna pink dulu, kemudian agak merah, kemudian jadi ini apa ya? Tiba-tiba apa? Baunya muncul. Ternyata ini darah ya. Nggak seperti itu. Langsung berubah. Ketika dipukulkan, langsung berubah. Bayangkan
depan kita aja atau cuma jaraknya 20 meter? Panjang. Panjang sekali. Kalau kita lihat sungai Nil itu sungai yang sangat panjang di Afrika. Di Afrika loh, benua Afrika. Kalau di benua Amerika ada Amazon kan? Ada sungai Amazon, panjang sekali. Ya, kalau di India ada sungai Gangga. Di Indonesia ada sungai apa? Kapuas. Seperti itu, ya kan? Udah di Kalimantan kan? Bisa bayangkan, sungai Nil itu dari utara itu mengalir terus dan apa? Dia dimulai dengan tanah Mesir, baru pergi ke yang lain-lainnya, bangsa-bangsa yang lainnya. Jadi mereka itu menikmati dan sangat luar biasa keuntungan dari sungai Nil itu. Tetapi tiba-tiba dia berubah menjadi darah. Apa? Semuanya menjadi darah. Bayangkan, hukuman yang sangat dahsyat, ya kan? 7 hari. Keluaran 7 ayat 25 dikatakan, demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai ini. Genap katanya. Genap artinya mengisi atau memenuhi. Itu 7 hari penuh artinya. Maka Tuhan memberikan hukuman itu sangat-sangat dahsyat, ya, sangat-sangat dahsyat. Ini memperlihatkan 7 hari itu memperlihatkan bahwa apa? Berhala-berhala Mesir itu hampa. Jadi ketika sungai itu berubah menjadi darah, ahli-ahli Mesir katanya bisa lakukan juga kan? Mereka bisa merubah air menjadi darah. Pertanyaannya, mereka dapat air dari mana? Benar kan? Sekarang satu Mesir, semua air di sungai, di bak mandi, di kolam renang mereka, di toren mereka, bahkan di gelas mereka, diselokan, semuanya berubah menjadi darah. Tiba-tiba ahli Mesir datang dan merubah air menjadi darah. Pertanyaannya, mereka dapat air dari mana? Padahal gak ada air di Mesir. Makanya ada catatan kuno yang mengatakan begini. Ahli Mesir itu pergi ke Goshen. Pergi ke Goshen, ambil air, kemudian mereka bawa keluar dari Goshen dan menunjukkan kepada Firaun. Otomatis apa? Ketika keluar Goshen langsung berubah. Dan mereka bilang itu apa? Oh, kemampuan kami, gitu kan? Ada catatan seperti itu. Nah, kita tidak tahu, ya. Tetapi ketika itu menjadi darah, apakah mereka bisa merubah darah menjadi air? Tidak bisa. 7 hari. Dan apa yang mereka lakukan? Apakah mereka berdoa kepada berhala mereka nanti di hari yang kelima? Enggak kan? Di hari itu juga mereka bilang, oh dewa tolong kami, berubahlah. Kenapa jadi darah? Tolong jadi air, gitu kan? Apakah berubah? Enggak. Mereka sembah berseru-seru sampai sakit leher mereka, sampai lutut mereka udah sampai bengkak, gitu kan? Apakah darah itu berubah jadi air? Tidak. Di situ Tuhan nyatakan apa? Berhala kali itu berhala yang hampa, yang sia-sia. Tuhan menampakkan penghakiman, dan di saat yang sama Tuhan menyatakan kemenangan, ya kan? Jadi semua orang akan lihat apa? Oh iya, berhala kita sia-sia, nggak bakalan jawab, iya kan? Padahal kita udah rajin bersihkan setiap hari, iya kan? Sudah kasih semuanya, tetapi nggak bisa ngapa-ngapain berhala mereka. Memang Tuhan lebih dahsyat. Tuhan lebih dahsyat. Jadi Allah, kalau kita lihat bagaimana ini Tuhan Tuhan memperkenalkan kalender baru, ya. Yang terakhir kita belajar tentang kalender kan. Berapa lama, sejak kapan tulah itu terjadi? Tuhan memperkenalkan dengan standar titik semi tahun matahari, ya. Titik musim semi matahari. Titik musim semi matahari atau dikenal sebagai vernal equinox. Ya, vernal equinox. Itu vernal equinox itu apa? Bumi, mau kita sadari atau tidak, bumi itu kalau kita lihat bola,
Bola berputarnya tegak lurus gitu ya, tegak lurus begini. Bumi nggak seperti ini. Bumi sudah serong sedikit. Serong sedikit. Makanya ada 4 musim. Makanya ada tempat dinginnya minta ampun dinginnya. Ada tempat yang panasnya luar biasa panasnya. Ada kan? Ada. Ya. Itu gara-gara apa? Gara-gara air bah. Karena air bah di zamannya Nuh, maka itu terjadi. Dan musim-musim itu diperkenalkan di zamannya Nuh. Mengenai tempat yang dingin sekali, panas sekali, itu semua diperkenalkan setelah air bah. Nah, jadi titik musim semi matahari itu bicara tentang apa? Itu berbicara ketika jumlah apa namanya, matahari itu terbit, jumlah terang dan jumlah gelap itu sama, sama, gitu ya, seperti itu. Jadi dia sementara tegak-tegaknya atau menerima waktu yang sama, gitu, ya, menerima pada waktu yang sama. Saya bertanya ada jemaat di New York Amerika, dia bilang kan ketika di sana itu, oh iya, ya di Jakarta mungkin atau di Malang di Indonesia itu sudah malam, gitu ya. Ketika jam 7 sudah malam. Di New York sana ada waktu tertentu jam 9 malam masih terang. Jam 9 malam masih terang. Ya kan? Jadi mau tidur gimana? Tutup semua kaca baru bisa tidur. Kalau enggak, buka mata terus. Seperti itu. Ada waktu ketika gelap yang lebih lama. Seperti itu ada juga. Tetapi ketika jumlahnya menjadi sama, itulah titik musim semi matahari, ya, vernal equinox. Dalam kalender Yahudi ini terjadi pada tahun 1447 SM. Itu terjadi pada bulan Adar kedua. Adar kedua, kalau kita lihat langsung kalendernya itu seperti ini. Seperti ini kalendernya. Jadi bulan Adar kedua ini maksudnya apa? Biasanya kalau kita kan ada 12 bulan kan? Ya, dari Januari sampai Desember. Bagi orang Yahudi, mereka itu menghitung cuma 30, 29, 30, 29, 30, 29, kayak gitu. Ya. Jadi penjumlahan mereka itu mereka itu berdasarkan kalender bulan. Nah, ini sama kayak orang Chinese seperti itu. Ya. Jadi mereka ada kalender bulan, bukan kita pada umumnya kalender matahari. 1 tahun itu kalau kalender matahari berapa? 365 hari. Kalau mereka itu cuma 354 hari. 354 hari. Artinya apa? 1 tahun mereka kekurangan berapa hari? 11. 11 hari. Nah, ketika dihitung itu setiap 3 tahun, maka mereka akan ada 13 bulan. Setiap berapa tahun? Setiap 3 tahun ada 13 bulan. Nah, bulan yang ke-12 namanya bulan Adar. Nah, bulan yang ke-13 itu mereka sebut sebagai Adar kedua. 12 yang kedua gitu maksudnya. Unik ya? Unik. Di buku sejarah perusahaan yang keempat dibahas mengenai hal itu. Nah, kalau kita lihat pada bulan yang ke-13, nah ini Adar yang kedua di tahun 1447 sebelum Masehi. Ya. Itu kalau kita lihat itu seperti kayak Desember mau ke Januari, tetapi ada 1 bulan yang ditaruh di tengah-tengah kan? Nah, mereka kalau kita lihat titik musim semi matahari itu terjadi pada tanggal 25. Itu. Tanggal 25 pada hari Sabtu. Ya. Bulan Adar ke-12, bulan ke-13, tahun 1447 sebelum Masehi. Tulah darah pertama terjadi di hari Sabtu itu, tanggal 25. Dan ini terus terjadi sampai kapan? Ini terus terjadi sampai di bulan berikutnya, yaitu bulan pertama yang disebut sebagai bulan Abib. Tahunnya sudah berganti kan? Tahun 1446. Loh, kenapa berkurang? Karena sebelum Masehi. Kalau kita sekarang Masehi
makanya makin bertambah. Kalau sebelum Masehi makin berkurang. Nggak ada tahun nol, nggak ada. Jadi 1 sebelum Masehi, tahun depannya langsung 1 Masehi. Ya, seperti itu. Jadi itulah terjadi 7 hari katanya. Jadi dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tanggal 2 bulan yang pertama. Nah, Pendeta Abraham hitungnya sampai seperti ini. Untuk menunjukkan apa? Ketika kita lihat kalender ini, 1 hari mungkin mereka masih apa? Oh, puasa nggak minum air nggak apa-apa. Hari yang kedua nggak apa-apa, ya kan? Hari yang ketiga mulai menderita. Hari keempat makin menderita, sampai hari ketujuh menderita. Iya kan? Hukuman Tuhan itu ditampakkan dengan sangat jelas. Nah, maka kita bisa lihat apa hasil dari tulah yang dilakukan oleh Tuhan ini. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Kalau kita perhatikan, yang terjadi adalah ikan-ikan mati katanya. Ya. Ikan-ikan mati. Ikan-ikan mati. Keluaran 7 ayat 18 sampai 21. Kitab Mazmur pun menyatakan demikian. Mazmur 105 ayat 29. Diubahnya air mereka menjadi darah dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Ya. Kemudian apa lagi yang terjadi? Kalau kita lihat ikan, itu juga disembah oleh mereka. Akhirnya ikannya mati kan? Ternyata apa? Oh, berhala kami, dewa kami mati. Nah, begitu. Tidak berdaya. Bukan cuma Sungai Nil yang tidak berdaya, ikan-ikannya yang mereka sembah pun tidak berdaya. Hasil berikutnya, hasil dari tulah darah ini apa? Bau busuk di mana-mana. Bau busuk di mana-mana. Ya. Saya pernah itu ada teman mereka kerjanya di untuk sering pergi ke pasar, tapi satu ketika mereka apa ya? Ini kok bau busuk di mobil gitu kan? Apa ya? Pas mereka buka karpetnya, waduh banyak belatung di situ. Mikir lagi, kenapa ya? Oh, tidak dibersihkan gara-gara apa? Darah ikan-ikan itu. darah ikan itu dipotong di situ kan? Mereka tidak memperhatikan. Oh, ketika itu dibuka, waduh, nggak lama kemudian mobilnya dijual. Hal itu terjadi. Di bau busuknya luar biasa. Bayangkan sungai, waduh, yang sangat indah dan dipuja-puja, darah semua. Ditambah ikannya juga mati semuanya. 7 hari. Kita pergi ke pasar aja, ikannya kita lupa masukin di freezer. Gimana sih? Iya kan? Udah membusuk. 7 hari. Siapa yang mau bersihin ikan-ikan di sungai ini? Gak ada. Jadi Tuhan hukum mereka dengan sangat-sangat dahsyat. Jadi berubah menjadi bau busuk. Bau busuk. Ya. Pada akhirnya bau busuk itu menyebar ke seluruh tanah Mesir. Jadi semua tanah Mesir itu bau busuk semuanya. Air yang tadinya rasa enak, baik untuk kesehatan, kini nggak bisa diminum. Ya. Ini yang terjadi. Mereka tidak bisa menemukannya. Tetapi ada perlindungan bagi umat Tuhan di Goshen. Hari ini pun banyak hal yang terjadi di dunia, tetapi percayalah Tuhan memberikan perlindungan bagi kita. Tuhan melindungi kita. Dia menyediakan. Kemudian apa hasilnya lagi? Ada darah di seluruh tanah Mesir. Jadi ini sungainya. Kemudian ada sungainya mengalir ke sebelah sana, mengalir ke sana. Kan ada sungai utama, ada yang sungai-sungai kecil-kecil kan. Tetapi dalam sungai kecil itu pun berubah menjadi darah. Ya. Semua sungai, selokan, kolam, semua kumpulan air Tuhan berubah menjadi darah. Akhirnya apa? Bukan cuma mereka yang jaraknya 1 kilo dari sungai ini yang bau busuk, sampai ke pedalaman-pedalaman, sampai ke seluruh kota Mesir, semua bau busuk. Jika ada kolam di rumah mereka, itu pun berubah jadi darah. Ada bau busuk di mana-mana, darah di mana-mana. Dikatakan bahwa semuanya, segala kumpulan air, pokoknya di mana ada air, nah itu. Kalau dispenser berubah juga. Jadi tidak ada yang terluput.
Ya, semua kena hukuman. Keluaran 7 ayat 9 dikatakan dalam wadah kayu, wadah batu, ya kan? Tidak terluput. Semua yang ditimbang di dalam rumah semua jadi darah. Dan terjadi berapa lama? 7 hari. Nahum 1 ayat 2. Berubah menjadi darah semuanya. Orang Mesir cari air untuk diminum, dikatakan mereka cari air katanya. Keluaran 7 ayat 24. Mazmur 78 ayat 44 dibilang, ia mengubah menjadi darah sungai-sungai mereka dan aliran-aliran air mereka sehingga tidak terminum. Tetapi firman Tuhan katakan mereka gali kan? Mereka menggali katanya. Mereka menggali sumur, mencari air. Tetapi apa? Kalau kita lihat di sini, air yang tidak terlihat dengan mata itu tidak berubah. Sekali lagi, air yang berubah menjadi darah adalah air yang terlihat oleh mata. Ketika itu di dalam tanah, itu tidak berubah menjadi darah. Tapi ketika mereka gali, pasti kelihatan dengan mata, apa yang terjadi? Pasti darah. Semua usaha mereka sia-sia. Dan Tuhan tunjukkan kedahsyatannya, luar biasa. Ya. Jadi kalau kita lihat mengenai hal ini, hukuman bagi orang Mesir, mereka haus luar biasa. Sampai apa? Menderita. Hausnya sampai menderita. Ini bukan sistem puasa tetangga kita yang apa? Oh ya, nanti pas jam 4:30 udah terakhir kali minum, jam 6 boleh minum. Nah seperti itu. 7 hari nggak minum sama sekali. Misalnya mereka itu ada minuman anggur sekalipun, apa minum anggur setiap hari? 7 hari lamanya. Iya kan? Bahaya. Makanya kalau kita lihat Yesus ketika dia berbicara di Lukas pasal 16 tentang perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus, dikatakan dua-duanya mati kan? Tetapi Lazarus ada di pangkuan Abraham. Loh, bukan di pangkuan Tuhan. Kok di pangkuan Abraham? Tetapi dia sudah apa? Ada di Firdaus. Orang kaya itu ada kegelapan yang namanya Hades, jurang maut. Dan dia bilang apa? Tolong ya 1 tetes aja katanya. Artinya apa? Dia mengalami kehausan yang sangat dahsyat. Seperti itulah penderitaan di neraka katanya. Kehausan itu mirip dengan penderitaan di neraka. Lukas 16 ayat 24. Jadi kita bisa lihat di akhir zaman ketika cawan ketiga itu dituangkan, sumber-sumber air itu akan berubah menjadi darah. Artinya apa? Artinya akan terjadi malapetaka kehausan. Akan terjadi malapetaka kehausan. Makanya dunia pun berbicara bahwa perebutan kekuasaan itu bukan bicara mengenai minyak. Tetapi siapa yang menguasai air, dia akan berkuasa. Saya pernah dengar di mana gitu, pernah dengar nggak ya? Ya, yang menguasai minyak, ya emang minyak bisa diminum? Nggak bisa. Kalau yang menguasai air bisa bertahan katanya. Jadi akan ada kehausan, Allah akan mengirimkan kehausan di hari akhir. Tetapi kalau kita lihat tentang kehausan ini, bukan haus akan air, bukan lapar karena roti, tetapi kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan. Ini akan terjadi. Maka apa yang sedang kita lakukan hari ini? Kita sementara lakukan seperti apa yang Yusuf lakukan dulu. Selama 7 tahun kelimpahan itu dia menabung, iya kan? Dia menabung makanan. Karena apa? 7 tahun kesengsaraan, kekeringan itu akan terjadi. Nah, di hari akhir ada 7 masa kesengsaraan. Itu dibagi menjadi 2. 3,5 tahun yang pertama, 3,5 tahun yang kedua. Saya percaya bahwa kita sementara 3,5 tahun yang pertama ini, waktu apa ini? Ini bukan dihitung secara sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 6 bulan sudah berlalu. Bukan seperti ini. Secara rohani, gitu ya. Suatu masa ini harus menjadi masa bagi kita untuk apa? Untuk menerima banyak firman Tuhan. Karena itulah yang akan menghidupkan kita. Yesus Kristus dialah batu karang rohani. Dialah satu-satunya sumber air bagi kita.
Maka kalau kita lihat reaksi Firaun apa? Setelah menyaksikan tulah itu terjadi, apa yang dilakukan? Dia masuk ke istananya, nggak keluar-keluar dia 7 hari. Dia masuk ke istana, dia tidak mempedulikan, tidak peduli. Bayangkan, apakah dia memperhatikan kondisi yang sedang terjadi di negaranya? Enggak peduli dia. Kenapa? Di situ dikatakan Keluaran 7 ayat 22, tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan dia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ilmu-ilmu mantra mereka, rahasia, misterius, rahasia misterius. Jadi nggak tahu datang dari mana itu sihir itu. Tetapi itu pun mereka tidak bisa merubah menjadi air, nggak bisa. Hanya bisa mencontoh saja. Kata berkeras, berkeras. Artinya apa? Setelah dia lihat, oh alih-alih Mesir saya bisa kok, sudah. Saya nggak mau. Ya. Nah, seperti ini. Maka apa arti penebusannya bagi kita? Arti penebusannya bagi kita, pada malapetaka sangkakala kedua, sepertiga laut akan berubah menjadi darah. Ini Wahyu 8 ayat 8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Sepertiga menjadi darah. Kemudian apa lagi yang terjadi? Pada malapetaka cawan yang kedua, laut berubah menjadi seperti darah orang mati. Wahyu 16 ayat 3. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Kemudian apa lagi yang akan terjadi akhir zaman? Pada malapetaka cawan yang ketiga, sungai-sungai dan mata-mata air berubah menjadi darah. Wahyu 16 ayat 4. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Artinya kehausan itu akan terjadi. Maka kita harus berjaga-jaga mulai saat ini. Wahyu 16 ayat 6. Karena mereka telah menumpahkan darah orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Jadi Tuhan membuat mereka minum darah. Ini bicara tentang orang-orang yang telah jatuh dalam dosa, mereka yang berusaha untuk menjatuhkan umat yang percaya. Makanya kita harus melihat posisi iman kita, posisi iman kita. Tindakan itu kalau kita lihat berkaitan dengan tadi saya katakan penghakiman yang adil dari Allah, penghakiman yang adil dari Allah. Kita lihat Wahyu 11 ayat yang ke-6. Wahyu 11 ayat yang ke-6. Kita baca, mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Ini kejadian Wahyu pasal 11 ini berbicara tentang dua saksi. Dua saksi ini berbicara tentang gereja. Tentang siapa? Gereja. Akan gereja di akhir zaman itu akan menerima kuasa, bahkan apa? Bisa mengubah air menjadi darah. Sampai seperti itu. Kapan saja mereka menghendakinya. Bayangkan kalau misalnya jemaat yang misalnya cuma hadir, cuma ikut-ikutan percaya Tuhan, padahal nggak sungguh-sungguh percaya. Terus apakah orang seperti itu akan diberikan kuasa yang ini? Bisa kacau balau kan? Dia bisa merubah semaunya dia kan? Bukan seperti kehendak Tuhan apa? Makanya kuasa itu akan diturunkan kepada siapa? Akan diturunkan kepada mereka yang percaya pada firman. Tuhan akan membukakan jalan dan Tuhan akan memberikan kuasa. Jadi pada akhirnya hari ini kiranya kita bisa menjadi umat Tuhan yang apa? Yang benar-benar ingat Tuhan, seperti Tuhan telah membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir untuk apa? Beribadah di hadapan Tuhan secara terus-menerus. Hari ini kita telah ditebus di dalam darah Yesus Kristus.
kita pun harus menjalankan kehidupan ibadah kita di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Kita harus menjaga hari Tuhan dan juga pertemuan-pertemuan lainnya. Dengan demikian, kita sementara bersiap sedia untuk akhir zaman. Bisa bayangkan kalau misalnya orang-orang tidak bersiap sedia. Ini semua adalah peringatan kan? Dikasih tahu apa yang akan terjadi dan antisipasinya seperti apa. Tetap di Goshen akan dilindungi. Keluar dari Goshen akan kena tulah. Udah dikasih peringatan kan? Bayangkan kalau orang tidak tahu sama sekali mengenai akhir zaman itu seperti apa. Orang yang percaya Tuhan tetapi tidak tahu mengenai hal ini dan tidak percaya mengenai hal ini. Tetapi rajin ke gereja, rajin pelayanan dan lain-lain, tetapi tidak tahu kehendak Tuhan dan firman Tuhan itu apa. Apa yang akan terjadi kepada mereka? Ketika penghakiman itu terjadi, mereka akan bilang apa? Mana Tuhan? Orang yang percaya, yang melayani luar biasa, tetapi tidak tahu kehendak Tuhan, akan bilang apa? Mana Tuhan? Kenapa Tuhan melakukan ini? Ternyata Tuhan tidak ada. Itu akan terjadi. Itu sebabnya pemisahan akan dimulai dari mana? Dari gereja. Dari gereja itu akan dipisahkan. Mana yang sungguh-sungguh cari Tuhan, mana yang tidak. Ya. Nah, tetapi ya, bersyukur ya Pak Tuhan, percayalah kita menjadi orang-orang yang mengasihi. Amin. Amin. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih Tuhan yang terus menyertai kita dan membuat kita diteguhkan iman sehingga bisa mempersiapkan waktu akhir. Haleluya. Amin. Baik, sampai sini ada yang bertanya? Bisa dipahami? Ya, mungkin mengenai tanggalnya belum begitu jelas. Ingat saja bahwa itu terjadi kapan, berapa lama, tujuannya apa? Ya, untuk menampakkan Tuhan itu siapa. Makanya Tuhan yang menurunkan 10 tulah itu, itulah Tuhan saudara dan saya. Amin. Amin. Ya. Ayo. Ya mungkin tanya. Silakan. Tadi sebutkan selama 7 hari air berubah jadi darah. Nah ini mengenai manusia kan tidak tahan begitu lama kalau tidak minum. Dan dalam hal ini umat Tuhan gimana? Apa mereka dispesialisir mendapatkan air atau gimana? Ya, di Goshen, kalau kita lihat semua 7 hari itu di seluruh tanah Mesir itu air menjadi darah semuanya. Nah, sulit untuk bertahan kan? Orang bisa mati juga. Tetapi bagaimana dengan umat Tuhan di Goshen? Goshen itu adalah tempat perlindungan Tuhan. 10 tulah itu terjadi, tetapi tidak menimpa umat Tuhan satu kali pun. Makanya mereka libur itu lama sekali. Iya kan? Mau masuk kerja bagaimana? Majikannya sementara sibuk di rumah, iya kan? Nggak ada air dan lain-lain. Mau keluar pun susah, mau cari udah pusing duluan. Tapi orang Israel di rumah mereka ada air untuk diminum. Itu janji Tuhan. Karena Tuhan melindungi mereka. Iya kan? Makanya tidak boleh keluar dari Goshen. Kalau keluar dari Goshen, ya hanya ada darah, nggak ada air. Ya. Tetapi di Goshen itu Allah melindungi. Allah melindungi. Ya, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Makanya Tuhan menyediakan bagi mereka. 10 tulah itu merupakan suatu kesaksian yang luar biasa. Pengalaman yang luar biasa. Sehingga orang Israel bisa lihat, wah, Tuhan itu luar biasa. Saya selama ini cuma dengar Tuhan adalah siapa? Tuhan Allah Abraham pernah lakukan ini. Tuhan di zaman Nuh pernah lakukan ini. Tuhan di zaman Yakub lakukan ini. Tuhan di zaman Ishak itu seperti ini. Saya pernah dengar semuanya. Tetapi sekarang saya lihat dan saya alami dengan mata kepala sendiri. Nah, seperti itu. Pada akhirnya iman mereka seperti itu. Ada lagi? Baik. Nanti kita bisa lanjut setelah ini. Kita tutup sama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kerajaan di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berikan Tuhan.